Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan memberkati hidup kami sepanjang malam. Dan di pagi ini Tuhan anugerahkan kesehatan, Tuhan menganugerahkan kekuatan untuk kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami di dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami mau Tuhan selalu memimpin kami dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak KKBP Senin 29 Agustus 2022, tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 9 dan 10. Mardebadebado parbinotoata, jala mardebadebado panurirangota, dung pero nasundenggani, asa pasohotona na mardebadebai. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah dikatakan. Dalam kitab Kolose 3:14, Paulus berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanpa kasih, kita memang sulit untuk bisa menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan. Karena di dalam kehidupan kita, tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Sekalipun dia terlihat hebat, terlihat makmur dan lain sebagainya, sesungguhnya tidak ada kesempurnaan di dalamnya. Sekalipun dia seorang yang pintar, memiliki ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak, itu pun tidaklah sempurna. Karena apa yang dimiliki oleh manusia, seperti hakikatnya manusia itu sendiri yang adalah tidak sempurna, semuanya pun ada keterbatasannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani hubungan, relasi, kekerabatan dengan orang lain, menjalani kehidupan bersama, tanpa kasih, hubungan kita tidak akan berjalan dengan baik. Karena keterbatasan kita seorang dengan yang lain membuat kita harus saling melengkapi. Ketika kita harus saling melengkapi tanpa didorong oleh kasih, maka kita tidak akan mampu melakukannya dengan baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah yang terjadi di dalam jemaat di Korintus. Sehingga Paulus menasehatkan agar jemaat ini mengutamakan kasih di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya satu dengan yang lain. Karena Paulus pernah mengatakan juga secara khusus di pasal 12, setiap kita mempunyai karunia yang datang dari surga. Tentu karunia-karunia yang kita miliki berbeda-beda. Tidak semua memiliki karunia yang sama. Ada yang pintar berbicara, ada yang pintar bekerja, ada yang bisa berdoa, ada yang bisa bernubuat. Semuanya berbeda-beda. Tentu di dalam kepelbagaian ini kita diminta untuk saling melengkapi agar segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhan, karunia, talenta yang kita miliki menjadi sempurna. Janganlah kiranya
karunia yang kita miliki membuat kita menjadi tinggi hati, membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Inilah yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Korintus secara khusus di dalam perikop kita hari ini, yaitu 1 Korintus di pasal 13. Di dalam ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tanpa kasih, semua karunia itu tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Lihatlah apa yang kita miliki, yang bisa kita berikan pun, ketika itu tidak didorong oleh kasih yang sesungguhnya, maka itu tidak berguna bagi kita dan juga bagi orang lain. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu akan menyempurnakan segala sesuatu yang kita miliki untuk bisa kita nikmati dan kita miliki menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah kasih yang sempurna yang datang dari surga. Kasih yang dianugerahkan sehingga segala sesuatu keterbatasan kita semakin dilengkapi dan semakin lebih baik dan sempurna seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Segala keterbatasan kita dilengkapi oleh Tuhan seperti yang tertulis di dalam renungan kita ini. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Segala kekurangan, segala keterbatasan kita diganti oleh sesuatu yang baik, yang berharga, yang sempurna, yang datang dari sorga. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasihlah yang menyempurnakan. Kasihlah yang memampukan kita untuk memberikan, melakukan yang terhebat dari kehidupan kita. Karena itu, kenakanlah kasih yang daripada Tuhan, sehingga kita dimampukan melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk mengenal diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan menjadikan kami baik, sempurna adanya. Tetapi karena dosa-dosa kami, kesempurnaan yang telah Tuhan anugerahkan menjadi rusak karena kami. Tetapi kasih-Mu sungguh luar biasa dan tak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kasih-Mu menyempurnakan hidup kami. Kasih-Mu memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami yang berdosa dipulihkan, kami yang berdosa dimenangkan di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami yang telah Engkau pulihkan ini boleh melakukan seperti yang Engkau kehendaki, melakukan yang Engkau inginkan setiap waktu di dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan hari ini, kami mau memakai kasih yang daripada-Mu untuk menjalani kehidupan kami, untuk menjalani persekutuan kami, sehingga di dalam kasih yang dari Tuhan, kami bisa memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Hidup kami berguna dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau Tuhan menyertai kami. Kiranya apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkenan dan ajari kami untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam kehidupan, yang sedang berusaha untuk keluar dari berbagai-bagai pergumulan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat,
hati yang penuh harap kepadamu, sehingga mereka boleh melewati masa-masa sulit ini. Mereka boleh memenangkan perjuangannya. Demikian juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, karena orang-orang yang dikasihi telah meninggalkan mereka. Kiranya Tuhan menguatkan hatinya. Tuhan memberikan penghiburan yang sejati yang daripadamu, sehingga mereka boleh dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupannya ke depan. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang terus berjuang untuk sembuh. Tuhan, sembuhkanlah mereka di dalam kuasa-Mu, melalui obat dan makanannya, melalui minuman, perawatan medis, keluarga yang merawat dan menjaga mereka. Biarlah semua boleh Tuhan pakai, sehingga menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah kiranya yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.